sama aja. Dinikmati, disadari, sama aja. Mbak Bila ada yang ditanyakan, silakan. Baik. Terima kasih Mas Hari. Selamat malam Mas Ya. Riko dan teman-teman. Malam. Malam. Iya. Ini saya kan masih awam ya Mas mengenai kalimat menyadari kekurangan. Itu menyadari kekurangan itu maksudnya disadari perasaannya, sensasinya atau gimana ya? Soalnya saya ulang-ulang menyadari ya, saya sadar saya kayak merasa kekurangan gitu, tapi kayak Pertanyaan kesadaran itu sulit. iya, mengalami menyadari kekurangannya itu maksudnya gimana? Lalu yang kedua, saya pernah nonton VT-nya di Tanpa Pintu yang di TikTok itu ya. Mas Riko bilang gini, pikiran kalau misalkan mau bikin afirmasi, kalimatnya seperti ini, pikiranku menginginkan bla 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 dan nanti jadi wus gitu. Jadi yang dibikin afirmasi itu pikiranku menginginkan bla 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 bla. Ini gimana Mas cara kerjanya? Soalnya kan yang biasa saya lakukan kan afirmasi itu kan saya izinkan mulai hari ini aku bertambah kaya raya kan seperti itu. Kalau misalkan di Mas Riko kok beda ya? Pikiranku menginginkan bla 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 gitu. Gimana Mas? Terima kasih. Ini, yang pertama kali perlu disadari itu adalah pemikiran yang merasa awam. Ini penting. Oke? Oh iya, iya, iya. Kalau pemikiran merasa awam ini tidak tersadari, akhirnya kita merasa akhirnya kita memposisikan diri kita itu sebagai Bella yang awam. Padahal Iya, iya. kita bukan Bella. Pertama itu, pemikiran itu kan cuma muncul kok angel rek, awam aku. Nah, ketika ini hanya disadari kemudian dibiarkan lewat, yang ada hanya ruang. Tapi kalau ini aku awam rek, awam banget, susah ini. Akhirnya karena kita tolak, ya kita stay di tengah. Jadi identitas kita. Itu pertama yang perlu disadari adalah rasa awamnya itu. Selanjutnya untuk menyadari rasa kekurangan ya disadari. Sebelum kita menyadari kekurangan adalah menyadari rasa yang ingin merasakan sensasi kekurangan. Jadi keinginan untuk merasakan sensasi harus disadari terlebih dahulu. Itu karena dia mencari. Selagi kita mencari, kita tidak akan menemukan. Kalau kita mencari kebahagiaan, ya kita nggak bisa merasakan kebahagiaan. Kalau kita mencari perasaan kekurangan, ya perasaan kekurangannya bunyi. Pencariannya perlu disadari terlebih dahulu. Yang mencari-cari sensasi itu kan cuma sebatas pemikiran. Tuh. Jadi untuk yang apa namanya menyadari kekurangan bisa dilihat di Tanpa Pintu. Di situ ada teknik kalian mirroring, uang sama ada teknik katarsis. Kalau kalian bisa menyadari reaksi pencarian terus sama yang pemikiran awal, otomatis nanti pelan-pelan rasa kekurangannya muncul. Ketika muncul ya dibiarkan apa adanya. Kalaupun nggak muncul, itu pasti muncul. Cuma karena kita belum peka, akhirnya ya kita mengira itu belum muncul. Makanya latihan pertama kalau memang belum peka terhadap emosi, ya kita harus menyadari atau latihan menyadari pemikiran yang muncul dan tenggelam. Suara-suara di kepala itu disadari dulu. Terutama pria. Pria itu biasanya memang sengaja dilatih untuk tidak peka terhadap emosi. Di tahap awal, kalau awal-awal banget bagi pria dan tidak merasakan apa-apa, awali dengan menyadari pemikiran terlebih dahulu. Kalau kita sudah bisa sadar pemikiran, terus peka terhadap pemikiran kita, otomatis kita akan menyadari emosi kita. Itu. Kemudian untuk afirmasi itu hanya sebaiknya dipraktekkan hanya ketika kita sudah bisa hadir di kesadaran. Kalau kita belum kesadaran, nanti ya sama aja jatuhnya sama kayak afirmasi yang paling perang sama daratan sama sekarangnya.
Kalau kita bisa hadir Kalau di kesadaran, ya kita cuma nanam benih ringan aja. Afirmasinya polanya ringan aja, tidak seperti biasanya. Kan sekali doang, udah lupakan, udah selesai. Oke? Untuk afirmasi namanya ini ada di ini ya Om ya. Ada di yang materi tanpa pintu yang LOC itu ya, dimensi 5. Iya, Law benar. of Creation ya. Jadi afirmasi berbasis kesadaran itu afirmasinya disadari gitu ya. Maksudnya sampean itu harus bisa hadir sebagai kesadaran terlebih dahulu. Harus bisa hadir sebagai ruang dari pemikiran dan perasaan. Kalau sudah bisa stay di situ, baru pakailah afirmasi. Kalau belum begitu bisa stay, ya latihan dulu untuk stay. Jangan pakai afirmasi dulu. Difokus di katarsis dulu. Makanya ada tingkat 1, ada tingkat 2. Itu maksudnya agar kita nggak loncat langsung ke 2. Karena nanti sama aja akhirnya. Sama aja kita afirmasi kayak sebelum-sebelumnya. Oke? Mas, pada saat kita menyadari nih rasa misalnya ketika kita melihat orang lain lebih dari sisi materi atau kemampuan, atau misalnya pada saat kita sadar kita direndahkan orang dari sisi misalnya atau apapun, terus tuh masih ada suara kayak kita memang menerima, terus ada suara aku meliputi kalian yang berupa kelebihan itulah, kekayaan itulah, itu masih konsep ya, yang suaranya itu Masih masih pemikiran. ini ya, masih Iya, perlu pemikiran disadari. ya. Sebenarnya simpel aja, cuman disadari dan dirasakan Disadari. aja ya. Intinya kalau masih berupa tayangan, ya berarti disadari. Karena kita pada dasarnya adalah yang menyadari. Tapi tanpa menyaksi. Hanya aktivitas menyadari. Itu. Oke? Ya. Oke, next Om. Oke, jadi ya buat teman-teman yang ini ya, saya bacakan, saya spill dikit ya, materi yang ada di tanpa pintu itu. Jadi di dalamnya nanti ada 5 video praktek keberlimpahan. Yang teknik 1 itu katarsis rasa kekurangan. Kemudian yang kedua itu katarsis dengan mirroring. Yang teknik ketiga menyadari keberlimpahan dengan cara mandi. Kemudian yang keempat itu ada clearing belief system dari orang tua. Kemudian yang teknik kelima menyadari ruang keberlimpahan. Untuk afirmasinya itu ada di materi yang LOC dimensi 5 ya teman-teman. Itu bisa dibuka di tanpapintu.com gitu loh. Sebentar, ini lanjut ke Pak Sugeng. Silakan Pak. Unmute dulu. Silakan Pak, sudah di unmute. Om Joko bisa dibantu unmute kok, nggak bisa dari sini. Ya ini nggak mau ya. Diasap harus di-accept. Halo, selamat malam Mas Riko. Malam. Iya Pak, malam silakan. Halo Mas Riko, saya mau nanya. Kalau letting ini itu bisa nggak diartikan dengan rasa bersyukur, Om? Nggak bisa. Nggak bisa Rasa ya? bersyukur masih masuk perasaan. Lettingin Oh area gitu. kesadaran. Oh iya. Ya, saya pikir dengan menerima pikiran, dengan menerima perasaan itu kita menyadari bahwa oh yaudah saya menerima pikiran dan perasaan ini. Nggak bisa ya Om ya? Kalau syukur itu kan kita apa ya? Itu kan masih semacam perasaan kan, tayangan yang muncul di layar. Nah, kalau penerimaan ya diterima. Ketika kita menerima emosi kita apa adanya, ya kita hadir sebagai yang menyaksikan. Nggak ada kaitannya sama rasa syukur. Jadi ketika misal emosi yang kita labeli negatif ini sudah bisa mengalir secara lancar, kemudian ya banyak lembah, banyak gunungnya, akhirnya ya mungkin di sela-sela itu muncul rasa syukur, tapi kita bukan rasa syukur tersebut.
Tapi Oke, kita iya. dalam 24 jam akhirnya berada dalam nuansa perayaan. Ini yang penting. Jadi beda dengan rasa syukur. Oke, Aku lebih suka iya. menyebutnya nuansa perayaan. Oke, iya. Oke, Tuh. oke. Terima Oke, kasih Om Riko. Iya, oke, terima sama-sama. kasih. Ini kayaknya dari member ini, dari Pak Irfan Kurniawan. Di Tanpa Pintu kan, sebentar. Di Tanpa Pintu kan katarsis untuk memunculkan samskara keuangan. Nah, saya mau nikah. Apakah bisa juga katarsis melihat video orang nikah? Kalau Bisa, Ah, bisa sebenarnya itu. Pak Irfan gini Om ya, Pak Irfan ini sebenarnya enak ini aja, ngobrol langsung aja. Silakan Pak Irfan, kalau anu Iya, di ini nyalakan banyak yang pengen mic-nya. tahu ini. Iya betul ini. Emang sulit, tanpa pintu itu semua masuk. Mana? Bapak Irfan mana? Pak Irfan ya ini belum Kurniawan. ini. Iya. Pak Irfan Kurniawan. Pak Malu Irfan silakan Pak begitu. Irfan, ayo on mic aja Pak Irfan. Malu. Harus dipanggil Mas Irfan itu. Oh ya Mas Iya. Irfan mau menikah ini. Gimana itu Om? Enggak anu dah. Udah itu. Udah toh? Nggak Suara kelihatan di itu. sini. Tapi belum ngomong. Halo. Tak jawab aja tak. Iya, iya Om, jawab aja. Jadi gini,